Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dr. Tatak Satria Praja, SPDI MPD, NIDN 0705119201. Saya adalah dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya bergabung di UMLA sejak tahun 2019. Mata kuliah AIK adalah mata kuliah wajib dan penciri di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Mata kuliah ini terdiri dari 4 mata kuliah yang diambil dalam 4 semester, yaitu AIK 1, 2, 3, dan 4. Setiap mata kuliah AIK memiliki beban 2 SKS, di mana nomenklatur mata kuliah AIK antara lain AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan, AIK 2, Akidah, Akhlak, dan Muamalah, AIK 3, Kemuhammadiyahan, AIK 4, Islam dan Sains. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT Serdos 2025 dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan. Mata kuliah ini sangat linier, dengan kualifikasi pendidikan saya baik S1, S2, maupun S3. Adapun deskripsi mata kuliah AIK, Keimanan dan Kemanusiaan, bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan keislaman yang moderat. Melalui pemahaman terkait dengan hakikat Tuhan, kemanusiaan, dan kehidupan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana mahasiswa diharapkan untuk bersikap toleran, bertanggung jawab, dan bijak dalam merespon isu-isu kontemporer seperti liberalisme, radikalisme, sekulerisme, terorisme, dan pluralisme. Mata kuliah ini menjadi pondasi spiritual dan sosial mahasiswa, sehingga diharapkan memiliki pemahaman utuh dan sikap religius yang tercermin dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional mahasiswa. Bobot mata kuliah ini sebanyak 2 SKS dengan 14 kali pertemuan, 7 sebelum UTS dan 7 pasca UTS. Mata kuliah ini meningkatkan kajian literatur dengan menggali referensi baik dari jurnal maupun buku yang sesuai dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1, Kemanusiaan dan Keimanan. Adapun sistem pembelajaran, perkuliahan AIK 1 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring tatap muka secara langsung di dalam kelas dan daring melalui platform e-learning resmi UMLA, yaitu e-learningmu.umla. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, pengunduhan RPS, serta mengunggah tugas secara online di e-learningmu tersebut. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata, diantaranya ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Diskusi kelompok mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan studi kasus. Project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek ilmiah berupa makalah, membuat PPT, dan mempresentasikan di depan kelas. Reflektif dan integrasi nilai, membantu mahasiswa untuk merenungkan makna-makna dan nilai-nilai Islam yang dipelajari dan relevansinya bagi kehidupan pribadi mahasiswa di masyarakat, baik berupa video, film, cerita, ataupun berita yang berkembang di masyarakat saat ini. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan. CPL 1, mahasiswa mampu memahami nilai kemanusiaan, ajaran Islam, moral, serta perilaku religius. CPL 2, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis dan merespon isu-isu kontemporer berdasarkan nilai Islam, kemanusiaan, dan prinsip moderasi. CPL 3, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan spiritualitas Islam. CPL 4,
mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keimanan, kemanusiaan, dan berpikiran Islam moderat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat kemanusiaan, iman, akidah, tauhid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis persoalan aktual seperti syirik, bid'ah, tahayul, khurafat secara logis. CPMK 3, mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleransi, adil, berkeberadaban dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi seperti halnya prinsip Islam rahmatan lil alamin. CPMK 4, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai Islam dalam bersosial dengan penuh empati dan spiritualitas. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1 meliputi berbagai sumber dan alat bantu yang menunjukkan proses belajar mengajar. Antara lain RPS, rencana pembelajaran semester, modul, media presentasi berupa PowerPoint, studi kasus kontekstual, jurnal penelitian, makalah ilmiah, dan video pembelajaran yang interaktif. Seluruh media ini dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa secara teoritis maupun praktis. Adapun materi pembelajaran terdiri dari 14 materi. Nomor 1, hakikat seorang muslim. 2, Islam sebagai way of life. 3, hakikat penciptaan manusia. 4, manusia dan kehidupan. 5, iman dan tauhid. 6, konsep akidah. 7, syirik dan bahayanya. 8, syirik modern. 9, bid'ah, khurafat, tahayul. 10, Islam wasatiyah dan hanif. 11, Islam rahmatan lil alamin. 12, urgensi doa dalam kehidupan. 13, toleransi di dalam Islam. 14, isu-isu kontemporer. Sedangkan penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini secara komprehensif dan mencakup beberapa aspek penting, yaitu UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, tugas dan presentasi mahasiswa sebesar 20%, kehadiran mahasiswa sebesar 15%, dan keaktifan mahasiswa selama pembelajaran sebesar 5%. Hal ini mencerminkan partisipasi mahasiswa dalam diskusi, sehingga menjadi sistem penilaian yang dirancang agar memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian akademik, karakter mahasiswa sesuai dengan pembelajaran AIK yang integratif. Demikian penjelasan secara singkat mengenai materi pembelajaran yang saya ampu mata kuliah AIK 1 Kemanusiaan dan Keimanan. Selanjutnya, mari kita simak video pengajaran mata kuliah AIK 1 Kemanusiaan dan Keimanan yang telah disusun secara sistematif dan aplikatif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk materi pertemuan keempat terkait dengan kemanusiaan dan keimanan. Jadi nanti kita akan membahas materi ini secara lebih dalam. Tapi sebelumnya, biasanya kita sebelum perkuliahan kan ada baca Quran bersama ya. Jadi silakan kita buka semuanya Al-Qurannya, mungkin yang ada di HP juga, yaitu surat Mu'minun ayat ke-12. Ya, silakan dibuka, kita baca bersama-sama. Sadaqallahu
semoga bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita pelajari dulu apa yang kita baca karena berkaitan dengan materi yang kita akan sampaikan di pagi hari ini. Tadi sudah membaca surah Al-Mu'minun ya, ayat ke-12 sampai 15. Yang pertama terkait dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan Allah, kemudian manusia dihidupkan. Sekarang kita berada di dunia. Kemudian di sana tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tadi ayatnya ya. Jadi setelah kita hidup, pasti kata Allah, kita akan menjadi mayat. Artinya pasti kita akan meninggal dunia. Tapi setelah meninggal dunia, apa prosesnya lagi? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi setelah manusia itu hidup ya, kemudian dia mati begitu, yang sekarang dia ada di alam kubur, kemudian mereka dibangkitkan menuju alam akhirat. Jadi tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi ada namanya hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, baru manusia akan menuju kampung, baik itu surga ataupun kalau melaksanakan keburukan, mereka berada di. Itu perjalanan manusia dari dia mulai dilahirkan ibunya, kemudian menjadi anak, kemudian remaja, kemudian dia dewasa, kemudian menuntut pendidikan, kemudian dia berkeluarga, punya anak keturunan lagi, kemudian menjadi tua, lagi punya anak keturunan, menjadi tua, kemudian dia menuju kepada ya kehidupan setelahnya yaitu kematian, baru menuju alam akhirat. Nah, pasti kita akan masuk ke masa-masa dunia. Dulu kecil kan? Ya. Sudah mulai remaja, nanti selanjutnya akan berkeluarga semuanya. Ya. Kemudian punya keturunan, kemudian akan menjadi ya seperti ini modelnya, kemudian baru kita akan menuju kepada kematian, baru menuju ke alam surga, kemudian atau alam neraka sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Baik, dari sini mungkin ada dua orang yang bisa menyampaikan atau merefleksi daripada video yang saya tayangkan tadi. Silakan mungkin siapa? Oh iya Masnya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Paki. Jadi saya mau sedikit menyimpulkan terkait video tersebut. Jadi dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu memiliki proses dan juga perjalanan hidup yang berbeda-beda. Baik, ada perjalanan masing-masing dari kehidupan juga masing-masing. Oke, mungkin yang kedua dari kelompok sini. Ayo Mbaknya silakan. Perkenalkan, nama saya Putri di sini. Kalau menurut saya dari video tadi dapat kita ambil bahwa perjalanan hidup manusia itu ternyata sangat singkat dan semua itu ada masa-masanya. Baik, ada satu quotes yang kemudian bisa saya lanjutkan nanti. Setiap orang itu ada masanya. Artinya apa? Sebelum kita masa kecil menuju masa remaja, nanti juga digantikan. Kita menuju masa dewasa, kemudian digantikan lagi orang-orang tua kita gantikan, kemudian kita menuju pada kehidupan di alam barzah baru kehidupan ini. Begitu ya? Baik. Untuk pembelajaran kita terkait dengan kemanusiaan dan keimanan, ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu memahami hakikat penciptaan manusia. Jadi kita diciptakan itu hakikatnya untuk apa? Menurut Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian menjelaskan tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam. Nah, nanti bagaimana tujuan kita itu selama hidup di dunia? Atau cuma belajar, makan, kemudian nikah, atau ada tujuan-tujuan yang lebih daripada tujuan tersebut. Kemudian ketiga, menguraikan tahapan perjalanan hidup manusia. Jadi nanti dari alam roh sampai menuju alam akhirat seperti apa prosesnya. Kemudian keempat, menerapkan prinsip hidup sukses dalam pandangan Al-Quran untuk kehidupan kita. Mau kehidupan dunianya sukses, akhirnya sukses? Mau ya? Semua mau bahagia. Salah satu doa yang diajarkan Nabi kan apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya terkait dengan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah ini, di situ yang pertama bahwasanya manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Bahkan disampaikan bahwasanya apa bedanya manusia dengan hewan? Ada yang tahu apa bedanya?
manusia berakal, hewan tidak punya akal. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan manusia itu jauh lebih mulia daripada makhluk yang ada di dunia selain daripada kemudian malaikat. Karena malaikat sifatnya itu memang dia konsisten untuk beribadah kepada Allah. Ada ayatnya di surat At-Tin, itu di surat At-Tin ayat 4. Allah sampaikan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu telah menciptakan kita sebagai manusia itu dengan sesempurna masing-masing. Muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kemudian yang cacat? Mohon maaf ya, mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata untuk kemudian melihat dengan sempurna, pendengar dan sebagainya. Ingat, Allah sudah sampaikan, aku telah menciptakan manusia dengan sempurna. Artinya apa? Mereka punya kesempurnaan masing-masing dengan kekurangan itu. Karena kekurangan dan ketidaksempurnaan itu hanya letaknya di dunia. Sebagaimana sabda Nabi, seluruhnya nanti kalau di akhirat, seluruhnya tinggi, ganteng, cantik begitu ya. Kemudian apa yang diminta diberikan, tidak ada mohon maaf orang jelek atau kurang, mohon maaf bodoh dan lain sebagainya. Seluruhnya sempurna. Kemudian yang kedua, makhluk yang berakal dan beriman. Jadi ingat, tidak hanya manusia itu berakal, tapi dia juga kemudian beriman. Di sana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Jadi di sini ceritanya itu ketika malaikat kemudian diminta sujud kepada Allah, tapi mereka enggan. Kata mereka sesungguhnya iblis sujud kepada Adam, tapi mereka kemudian enggan. Tapi kemudian di sana Allah sampaikan kepada iblis, kalau kamu mengaku lebih sempurna daripada manusia, apa daripada nama-nama yang aku sampaikan kepada Adam, kemudian kau bisa sampaikan pula. Artinya ada ilmu yang disampaikan Allah dan manusia itu memiliki akal serta mereka itu beriman, sehingga mereka termasuk makhluk yang juga mulia dan sempurna. Kemudian yang ketiga, makhluk yang diberi amanah dan tanggung jawab. Jadi manusia itu diberikan amanah dan juga tanggung jawab di muka bumi. Apa ayatnya? Di situ ada Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa wasfaqna minha wa hamalnal insana innahu kana zaluman jahula. Jadi di situ Allah sampaikan sesungguhnya dulu itu pernah ada gunung, kemudian pernah ada langit yang kemudian diminta Allah jadi pemimpin di muka bumi, tapi tidak mau. Yang mau siapa? Yang mau adalah kemudian manusia. Tapi di situ Allah berikan kata-kata innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu dolim lagi bodoh. Kenapa? Karena hakikatnya amanah itu sangat berat. Bukan kemudian kita diberi amanah kemudian kita mendapatkan korban dan sebagainya, tapi pertanggung jawabannya itu sangat berat. Tapi di sini manusia juga mulia karena mereka menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di situ Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa hakikat manusia bukan pada bentuknya. Mohon maaf, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, tinggi, kurus, besar dan lain sebagainya, macam-macam bentuknya. Tapi kata Imam Ghazali, jangan lihat hakikatnya manusia itu dari fisik dan bentuknya, tetapi pada ruh dan akalnya. Tahu ruh ya? Ruh bukan berarti kemudian nyawa, tetapi lihat daripada hati isi di dalamnya dan juga akal di pikirannya. Maka di dalam Al-Quran, di situ Allah sampaikan akan aku angkat derajat seseorang itu ketika dia beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian jasad hanya alat, kesempurnaan manusia terletak pada roh yang mengenal Allah melalui akal yang bersih. Orang yang kemudian punya fisik atau mungkin wajah yang perfeksionis itu, kata Imam Al-Ghazali, itu semua bukan ukuran daripada manusia, tapi ukurannya adalah mereka punya hati yang beriman roh, kemudian mereka punya ilmu dengan akal yang mereka. Nah ini juga sesuai dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini kullu mauludin yuladu al fitrah. Jadi setiap kita itu hadir dalam keadaan fitrah. Tahu fitrah? Suci. Tapi apa yang terjadi? Pak, kenapa kok kemudian jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi? Ingat, ini fa'abawahu, orang tuanya yang kemudian mengajak anak itu menjadi Majusi, Nasrani atau punya
Ya. Jadi di sini hakikatnya kita semua adalah beriman kepada Allah, suci, dan hakikatnya kita itu bukan beragama yang mungkin asalnya agama Majusi, tapi mungkin dari latar belakang orang tua inilah yang menyebabkan kita kemudian memiliki agama Islam, mungkin Yahudi, Nasrani ataupun bahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pun tujuan hidup manusia. Nah, tujuan hidup manusia. Jadi kita hidup itu untuk apa sih? Apakah untuk hanya bersenang-senang, kemudian untuk bekerja, kemudian untuk hanya menikah, atau punya keturunan selesai, kemudian mati begitu atau meninggal? Tidak. Kita bisa melihat tujuan hidup manusia dalam perspektif Islam itu seperti apa. Tujuan hidup manusia yang pertama, tujuan utamanya kita adalah beribadah. Jadi tujuan utama kita sebagai manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan, Pak, ibadah hanya sekedar sholat? Tidak. Ibadah itu ada makhluk, ada goyru makhluk. Yang makhluk itu yang sudah ditetapkan oleh nas, seperti sholat, puasa, zakat, yang kemudian sifatnya wajib itu makhluk. Tidak bisa dikoyotik. Sholat subuh 2 rakaat, ganti 3 atau 4 rakaat tidak bisa. Itu sudah ibadah mutlak. Tapi ada goyru makhluk. Kalau goyru makhluk itu apa? Goyru makhluk itu ibadah yang sifatnya muamalah. Contoh, ada seorang teman, kemudian dia pinjam dia uang 100.000 sampai punyanya 50.000. Kira-kira haruskah 100.000 kita kasihkan? Tidak. Bisa 10.000 atau bisa 20 atau bisa 50. Kalau sholat 4 tidak boleh kita tawar, sudah 4. Tapi kalau ibadah boleh makhluk sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, maka di sini Allah sampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya Allah sampaikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka hakikatnya penciptaan makhluk Allah itu tidak hanya manusia saja, selain hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, tapi juga ada jin yang Allah ciptakan dan keduanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita bisa kemudian merefleksikan diri bahwasanya, oh saya hidup untuk apa? Ini ingat tujuan utama. Kita mungkin jam 7 atau jam 8, sehingga kita mungkin perginya belakangan. Tapi pada hakikatnya kita akan menuju satu tempat Surabaya tadi atau kehidupan akhirat, cuma perjalanan dan berangkatnya berbeda-beda. Terkait dengan fase kehidupan manusia. Nah, ini pembahasan kita fase kehidupan manusia. Tadi kita sudah mengenal hakikatnya manusia seperti apa, tujuan hidupnya apa, kemudian dunia itu seperti apa gambarannya. Kita lanjutkan yaitu fase kehidupan manusia. Jadi manusia dalam hidupnya itu sebelum kita berada di alam dunia sekarang itu ada 4 fase kehidupan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kita berada di alam ruh. Di situ apa buktinya? Ini ada di dalam Al-Quran. Al-A'raf ayat 172. Allah sampaikan, wa in aqala rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatan wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dulu kita berada di alam rahim, itu kita berada di alam ruh, itu kita sudah ditanya Allah, apakah aku Tuhan seluruhnya, mau dia agamanya Kristen, Hindu dan ketika dia lahir, tapi seluruhnya kemudian menjawab bahwasanya qalu bala syahidna. Aku, kata kita semua ketika di alam ruh, Allah adalah Tuhan kita. Tapi sesungguhnya harta anak-anak, perhiasan atau yang kita miliki harta benda itu hanyalah perhiasan dunia saja. Tetapi amal-amal yang vital itu adalah amal kebaikan kita yang nanti kita bawa ke alam akhirat. Selanjutnya sukses menurut Islam. Jadi bagaimana sih sukses menurut Islam? Ini ada di surat Mukminun, nanti bisa dilihat juga ayat 1 sampai 11. Yang intinya orang yang kemudian sukses menurut Al-Quran itu dia yang kemudian ketika beribadah itu khusyuk. Artinya dia melaksanakan ibadah itu ada ketenangan dalam jiwanya. Karena ada orang yang mengatakan buat apa uangnya banyak, kaya dan lain sebagainya, tapi jiwanya tidak tenang, ketakutan, kemudian mereka merasa terancam dan lain sebagainya. Tapi orang yang kemudian sukses adalah dia yang ketika beribadah, baik bekerja atau sholat begitu, tapi dia mendapatkan khusyuan, ketenangan dalam dia melaksanakan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu menjauh dari perbuatan yang sia-sia, Allahu. Jadi kita menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Karena Baik, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin dari sini dulu, silakan. Bertanya. Ya. Nama saya Aisyah. Baik. Izin bertanya, ketika kita bersenang-senang
Bolehkah kita bersenang-senang di dunia? Baik, saya terangkan dulu, kemudian kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kita bersenang-senang di dunia pada hakikatnya itu boleh. Kita mau beli motor, kita mau jalan-jalan, kita mau refreshing, kita mau beli mobil, kemanapun boleh. Selama, ingat, tidak meninggalkan kewajiban kita yaitu beribadah kepada Allah. Jadi mau kita pergi ke tengah laut begitu ya, atau pergi kemana begitu, ke bukit atau ke pegunungan, boleh silakan kalau itu menurut kita senang di sana. Tapi tidak boleh meninggalkan sholatnya, tidak boleh meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Maknanya apa? Silahkan kita bersenang-senang menikmati dunia, silahkan. Ya lebih baik ya memang kita fokuskan untuk akhirat, tapi boleh asalkan tidak meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah. Begitu ya? Oke, silakan. Terima kasih sama-sama. Yang kedua mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Mbaknya. Kenapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Baik. Jadi tadi juga sudah kita pelajari kenapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Karena mungkin ketika ada orang yang meninggalkan kita, sedih tidak kira-kira? Sangat sedih ya. Mohon maaf, ditinggal ayahnya mungkin, ditinggal ibunya mungkin, atau ditinggal saudaranya, atau bahkan tetangga atau kerabatnya. Mungkin ada kesedihan di sana. Tapi kenapa kok kemudian Allah hidupkan kita, tapi juga nanti Allah matikan? Di situ tadi sudah kita sampaikan bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita tahu ketika hidup, dari kehidupan yang diberikan Allah itu siapa yang berbuat baik, siapa yang dia beramal, siapa yang berbuat dosa, sehingga nanti ketika dia meninggal ketahuan siapa yang kemudian amalnya paling banyak, siapa yang kemudian dosanya paling banyak. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti setiap kelompok ada satu perwakilan untuk kemudian menyampaikan daripada apa yang kemudian kita telah sampaikan. Selanjutnya kelompok 3. Nah, silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Siapa? Ayo Mbak, silakan. Berdiri enggak apa-apa? Mungkin? Ya, bisa enggak? Ah, biar kelihatan. Oke. Silakan. Disampaikan hasilnya. Bahwasanya Islam itu mengajarkan bahwa kehidupan di dunia itu hanya bersifat sementara dan menjadi tempat ujian bagi setiap manusia. Oke. Terus segala amal perbuatan di dunia itu akan menentukan kehidupan nanti di akhirat kelak. Baik. Dan oleh karena itu kita sebagai manusia itu dituntut untuk menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran, menjaga iman dan memperbanyak amal. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Ya, siapa perwakilannya? Masnya? Ayo Mas, silakan disampaikan apa hasil diskusinya. Nama saya Sudirman Kasdi. Oke. Jadi manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, hati, dan roh. Keistimewaan ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Oleh karena itu, manusia memiliki tugas mulia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar bahagia dunia dan akhirat. Kelompok 4. Ayo, silakan Mas, disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya yang menjadi pandang saya atau menjadi kesadaran buat saya akan tujuan hidup sebenarnya. Baik. Terima kasih Masnya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1, perwakilannya 2, 3 dan 4. Jadi kehidupan kita pada hakikatnya masih panjang ya. Masih panjang. Kita siapkan bekal kita untuk menuju surga atau neraka? Surga. Kita tutup perkuliahan kita dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.